Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Megarani dari SMK Pesisir Samboja, kelas 12C Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut adalah materinya. Kebanyakan orang menganggap bahwa PNS dan PPPK memiliki status yang sama, namun keduanya sangat berbeda. PNS memiliki status pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK memiliki perjanjian kerja yang disesuaikan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. A. Persyaratan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pertama, usia paling rendah 20 tahun dengan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Kedua, tidak pernah dipidana. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat. Keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian. Ketujuh, sehat jasmani, rohani, sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kedelapan, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK. B. Perbedaan PPPK dan PNS. Pertama, dari segi status. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS dan PPPK memiliki status berbeda. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian. Kedua, berdasarkan hak. Dari segi hak, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Ketiga, dari segi manajemen. Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Keempat, dari segi masa kerja. PNS dan PPPK memiliki perbedaan masa kerjanya. PNS memiliki masa kerja sampai memasuki masa pensiun yaitu 58 sampai 60 tahun. Sementara PPPK masa kerjanya sesuai surat perjanjian yang telah disepakati. Kelima, berdasarkan proses seleksi. Untuk mengikuti seleksi CPNS minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Untuk PPPK berusia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. C. Pengisian jabatan PPPK. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 94 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 106, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut adalah kriteria umum dan kriteria khusus dalam pengisian jabatan PPPK. Di kriteria umum yang pertama, jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Kedua, jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Ketiga, jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Keempat, bukan jabatan di bidang rahasia negara, keamanan, pertahanan, dan lain-lain. Kelima, bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus diisi oleh PNS. Untuk kriteria khusus, A. Kriteria khusus untuk jabatan fungsional yaitu jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. B. Kriteria khusus untuk JPT utama, JPT madya, yaitu bukan jabatan yang berkedudukan sebagai pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang serta kriteria khusus untuk jabatan lain sebagai berikut. Pertama, jabatan yang disertakan dengan jabatan administrasi atau JPT Pratama. Kedua, bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB. Ketiga, jabatan pada instansi pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi.
Keempat, jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga non-struktural. Kelima, jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga non-struktural dan kesekretariatan lembaga negara. Keenam, jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pendidikan tinggi atau bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara. Ketujuh, jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah. Kedelapan, jabatan pada lembaga penyiaran publik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.